saat itu kurang lebih intinya kami dipanggil untuk bagaimana situasi dan kondisi di bawah terowongan, parkir terowongan, yang seharusnya kan menjadi naungan Dishub atau PD Parkir. Nah, kami diberikan saat itu waktu untuk menetipkan bahwa, jadi kami bilang bahwa kami tidak ada kewenangan sama sekali untuk di area luar pagar untuk daerah bawah parkir ini, di bawah terowongan ini. Nah, dan informasinya kami diwanti-wanti, mungkin di media sosial juga sudah berseliweran. Kami diwanti-wanti untuk menutup akses di area tersebut kalau masih berlangsung seperti itu. Jadi kami tidak ada kewenangan sama sekali. Tanda larang yang dipasang itu apakah memang ada pengetahuan dari pihak mall atau bagaimana? Oh, enggak ada. Kalau itu kan dari Dishub. Sudah lama sekali itu yang tanda larang itu, yang plang tanda larang itu dari Dishub. Iya. Jadi Pak, waktu kita dipanggil dengan anggota dewan, terus anggota dewan gimana Pak? Itu saya menyuruh menutup kalau tidak ada tindak lanjut dari situ. Berapa orang yang dipanggil? Apakah terkait Dishub dengan di PD Parkir juga ada pada saat pemanggilan itu? PD Parkir kami tidak tahu, yang jelasnya kami dipanggil pada saat itu dengan Mall Panakukang. Anggota dewan di mana ini? Di PRD atau apa? DPRD Kota. DPRD Kota ya? Kota. Pada saat rapat itu Pak, apakah pihak apa saja yang hadir? Kebetulan bukan saya yang ikut pada saat itu, ada namanya Pak Arafat dan mungkin itu? Ya dari pihak yang mewakili kami. Dan kami Markom, marketing komunikasi. Tapi hampir sama sih. Izin Pak, terima kasih atas kunjungan kita ke sini mengklarifikasi apa yang persoalan yang dibawa. Jadi semua produk-produk dinas perhubungan terkait dengan rambu itu ada memang bidangnya masing-masing. Ya, jadi bukan satu bidang di sini. Jadi yang membidangi terkait dengan rambu, perlengkapan jalan, baik itu yang menempel di aspal maupun yang terpasang di atas, itu bukan kewenangan kami, ada di bidang perlengkapan. Perlengkapan itu apa ke pihak Dishub atau? Dishub. Jadi kan di sini 4 bidang. Oh begitu. Di sini ada 4 bidang, bidang rekayasa lalu lintas, bidang lali, nah itu yang ada penjalan yang mengatur lalu lintas. Nah, kemudian ada bidang angkutan, moda angkutan. Jadi angkutan itu yang ada bus listrik, yang angkutan anak sekolah. Nah, kemudian bidang perlengkapan jalan. Bidang perlengkapan jalan itu membidangi semua rambu, marka, itu satu bidang. Nah, terkait pertanyaan kita, mungkin pertanyaan kita ini ditujukan kepada bidang perlengkapan jalan terkait dengan rambu. Apakah itu produk perhubungan apa bukan? Itu di bidang perlengkapan jalan. Kalau terkait dengan tadi pertanyaan kita terkait dengan penertiban, bukan eksekusi. Kalau eksekusi itu kan lahan. Terkait dengan penertiban yang ada di bawah terowongan, itu sudah melalui kajian, sudah melalui SOP, sesuai dengan SOP yang ada. Kita rapat bersama dengan stakeholder yang terlibat di situ. Jadi di bawah terowongan ini tidak boleh ada parkir di situ. Itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, sudah sesuai dengan undang-undang bahwa terowongan itu tidak boleh parkir di bawahnya. Kami sudah berupaya untuk menyampaikan kepada kepolisian bahwasanya ini terowongan Pak bagaimana, karena di situ ada parkir. Dan sudah berkoordinasi dengan kementerian bahwasanya tidak boleh dilegalkan bahwa ada parkir di bawah terowongan. Hanya dari itu, apalagi kalau ada rambu, tidak boleh sama sekali. Nah, rambu ini itu menandakan bahwa di situ adalah larangan parkir, bukan titik parkir. Yang mengatakan titik parkir itu keliru. Ya, yang mengatakan itu di situ titik parkir itu keliru. Karena yang dikatakan titik parkir itu yang tidak ada rambu. Tidak ada rambu larangan parkir seperti itu. Jadi begini, ini kan tanggapan beberapa masyarakat atau beberapa sumber bahwa
bahwasanya pemasangan tanda larang yang dirasa di bawah kewenangan itu dinilai tebang pilih yang berpotensi macet malah tidak dipasangkan tanda larang. Itu menurut Pak Kadit bagaimana? Mengambil akses Ya, jalan. akses padahal semua kan melanggar bahu jalan. Ya, Diduga melanggar juga undang-undang lalu lintas. ya, Menggunakan bahu jalan. Iya. Nah, itu bagaimana tindakan dari Pak Kadit? Apakah Pak Kadit melakukan upaya untuk keseluruhan dipasangkan tanda larang ataukah memang pilih-pilih? oh tidak. Nah, seperti Jadi pemasangan rambu lalu lintas itu, rambu larangan parkir itu kan saya sudah bilang tadi ada satu bidang yang membidangi terkait dengan pemasangan rambu. Tapi pemasangan rambu itu bukan bukan ujuk-ujuk langsung dipasang rambu melalui kajian. Jadi ada tim kajiannya. Ada Memang berdasarkan regulasi ya kami tidak punya hak untuk melakukan tarif jasa parkir di situ ataupun jukir, karena memang di wilayah situ kan ada tanda larang dari Dishub, dilarang parkir. Namun kalau memang Dishub memberikan solusi terkait masalah menghilangkan tanda larangan parkir, kami akan mencoba untuk melegalkan parkir di situ. Yang penting pada prinsipnya jukir juga di sana bisa patuh dan bisa tertib dengan konsekuensinya kalau memang dia keluar dari garis marka yang sudah kami tetapkan, ya pasti kami akan tindaki. Iya, minimal mencabut ID card-nya dan mengambil rompinya, sampai opsi kedua adalah menangkap saja itu jukirnya. Iya. Jadi pihak PD Parkir apa maksudnya siap untuk meresmikan ketika tanda larang sudah dicabut. Iya. Yang penting satu Pak, satu lagi yang penting Mall MP Panakukang Square itu bisa menutup pintu keluar dari parkiran motor dan menutup pagar di pintu masuk mobil. Supaya jauh lebih rapi lagi Pak. Karena kan sebenarnya sumber kemacetan di situ itu bukan parkiran motor Pak. Iya, bukan parkiran motor, melainkan yang bikin macet itu adalah memang terjadinya perlambatan kendaraan di wilayah situ karena keluarnya motor dan masuknya mobil. Seperti itu. Jadi, iya. Jadi pada intinya saja pihak PD Parkir siap untuk meresmikan. Siap meresmikan. Selama itu Dishub menghilangkan larangan. Siap. Dari atas nama siapa Pak? Atas nama Dirian Adrianto dari Perumda PD Parkir, Direktur Operasional. Saya mau makan, kita begitu makan karena di sana banyak kita yang mau makan. Kalau tidak percaya kita turun makin di lapangan. Saya kasih lihat semua kondisinya. Jadi maunya ibu minta kebijakan dari nanti kita pemerintah kota. Nanti kita turun ke lapangan. Jadi saya minta kebijakan ke pemerintah kota untuk tolong saya bagaimana caranya diresmikan itu, di situ dibuka apa yang jadi penghalang. Saya insya Allah saya siap diikut aturannya pemerintah, termasuk setoran DPD parkir atau apa. Insya Allah kita mau jadi atur. Kita mau jadi atur. Izin teman-teman media. Kami kan sudah semua konfirmasi, verifikasi ke manajemen Mall Panakukang dan juga terkait dari Dishub. Tapi Dishub mengarahkan ini kebijakannya dari Pak Wali Kota ya. Kami mau kepada Wali Kota. Jadi harapan teman-teman kira-kira bagaimana? PD Parkir. Bagaimana tanggapannya? Tidak, kalau PD Parkir selama ini PD Parkir tidak pernah selalu dia mendukung. Dia selalu dia bilang Ibu, kalau memang tanda larang itu dilepas kita siap memfasilitasi, ini hari pasti kita resmikan, itu janjinya beliau. Pihak PD Parkir siapa yang bilang itu? Siapa lagi namanya? Pak Dirutnya barangkali.